Bahagia sesimpel yang tadi kita, gini, ini sudah bahagia sebenarnya. Tapi kita nggak bisa ngelihat karena terlalu banyak emosi, pikiran, perasaan, gagasan, konsep, ide, kesimpulan, itu semua ya. Bahagia itu bisa tertutup karena ada terlalu banyak layer-layer itu. Ya, banyak sampah gitu ya. Kayak misalnya sungai aja udah jernih, banyak sampahnya ya kotor, nggak kelihatan jernihnya. Tapi begitu sampahnya dibuang kan jernih lagi gitu kan. Kayak terlahir kembali. Iya, kayak terlahir kembali. Kita tuh ini, kebebasan ini. Itu Jadi goal yang sejati goalnya yang gitu ya? sejati tuh kalau kita ngomong pakai bahasa ya ini. Nah, kalau seandainya uang, pasangan, kesehatan itu ngikutin. Jadi bukan Ketika kita. itu udah dapat. Iya, ketika kebebasan ini sudah terjadi, ya udah gitu kan. Nggak perlu lagi pakai manifestasi macam-macam manipulasi. Itu udah. tanda masih kurang nih. Iya, ini sudah pasti terjadi dengan sendirinya. Kemana pikiran yang tadi kamu pikirin waktu tadi bangun tidur? Kemana pikiran yang kemarin? Ya, semua sudah hilang. Releasing terjadi dengan sendirinya. Tapi ada satu pikiran yang senang banget dipegangin tuh. Nah, itu gunanya kita punya teknik. Nah, baik, Coach Adelia gitu. Kita sekarang akan coba praktik langsung gitu. Objeknya mungkin bisa saya gitu ya. Iya. Gimana sih cara ngerilisnya seseorang yang dominan? Mungkin tidak hanya soal Hendra ya. Ini banyak teman-temanku yang dia memang dominan dalam relationship, dalam misalnya urusan pekerjaan ya. Itu tuh kadang kita pengen kontrol orang aja gitu ya. Benar. Baik langsung maupun tidak langsung gitu. Itu kadang justru menimbulkan sumber penderitaan sih, penderitaan yang sempat saya alami gitu ketika orang yang mau kita kontrol gak sesuai sama ekspektasi gitu. Bagaimana ngeberesin itu buat Lia? Nah, saya akan langsung kerja bareng Mas Hendra, oke nggak? Oke dong. Teman-teman silakan ikutin ya. Jadi isunya disesuaikan aja sama isu teman-teman ya. Saya akan langsung tanya ke Mas Hendra. Teman-teman pikirin aja isu teman-teman sendiri, oke? Nah, sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Stop ini adalah posisi yang sangat baik ya. Boleh gaya stop tuh bebas teman-teman ya, nggak perlu kayak harus tegak bahunya atau apa enggak. Tenang aja. Izinkan aja saat ini seperti apa adanya. Boleh nggak Mas Hendra? Aku kerja langsung bareng Mas Hendra. Boleh. Oke. Nikmatin dulu aja saat ini seperti apa adanya. Bagaimana? Hanya bagaimana. Kalau ini, apapun yang tampaknya muncul saat ini sudah keberlimpahan. Ini sudah kebebasan. Ini ketidakterbatasan. Bisa nggak terbuka pada kemungkinan itu? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Lalu perhatikan ya, ketika memikirkan satu situasi aja pilih ya, ingin mengontrol seseorang atau sesuatu atau situasi ya, pilih satu aja. Kalau udah dapat kasih tahu. Udah. Oke. Nah sekarang boleh nggak isu itu, situasi itu izinkan hadir secara utuh. Artinya mengizinkan hadir itu mungkin ada gambar, mungkin ada suara, mungkin ada bayangan, ada warna, ada sensasi di tubuh. Oke. Boleh nggak? Itu diperhatikan dulu aja, diakui bahwa itu ada, bahwa itu muncul. Iya. Oke. Nah kemudian perhatikan, ketika mengingat itu, ada perasaan pertama apa yang muncul saat ini? Nyesek. Oke. Nah boleh nggak nyeseknya itu izinkan hadir? Boleh. Nyeseknya berarti di dada ya? Oke. Nah sekarang boleh nggak rasa yang sesek di dada itu kasih ruang dulu? Biarkan dia apa adanya, boleh nggak? Boleh. Oke. Ada keinginan nggak untuk mengubah rasa sesek itu? Mendorong dia jauh-jauh, nggak pengen nih ngerasa kayak gini? Ada nggak? Ada. Oke. Nah keinginan untuk mengubah itu boleh nggak diterima dulu? Ya. Oke. Termasuk rasa keakuan bahwa akun itu dada aku yang sesak. Identifikasi terhadap itu ada nggak? Ada. Oke. Kalau ada boleh nggak diizinkan hadir juga, diterima siapa adanya? Ya. Oke. Nah lalu kemudian boleh nggak kalau semuanya itu dilepaskan? Boleh. Oke. Mau nggak melepaskan itu? Mau. Kapan? Sekarang dong. Oke. Oke, perhatikan lagi. Masih sesek nggak? Enggak.
udah rilis ini. Oke, tapi kita cek dulu ya. Jangan terus gitu, oh udah rilis gitu ya. Kita nggak ngecek lagi, kita cek ulang. Ketika lihat kejadian yang sama, rasanya apa? Tadinya 8 tinggal 2. Oke. Masih sisa dong berarti. Masih ada sisa. Biasanya gitu buat ntar. Nah sisanya boleh nggak izinkan hadir, diterima dulu kalau itu masih ada. Iya, boleh. Oke. Nah sekarang coba cek badannya, ada yang nggak nyaman nggak? Masih, di dada dikit. Di dada dikit, oke. Kalau dikasih ruang boleh nggak? Oke. Oke, sekarang relax saja, step back, ya mundur selangkah. Boleh nggak kalau rasa sesak itu terurai dengan sendirinya tanpa campur tangan siapapun? Boleh. Oke. Kalau udah habis kasih tahu. Kayak nonton film aja. Seperti dia mungkin menguap asap di cerobong asap. Udah kak. Udah. Cepet ya? Udah. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Udah ya. Nah ini terbukti ya kenapa kita ketawa-tawa kalau habis rilis. Aduh, ya. Rasanya gimana? Iya, bener-bener. Udah nggak ada beban, udah plong aja. Iya. Bahagia aja. Bagaimana kalau ini yang natural? Ya, boleh nggak istirahat dulu di sini, nikmatin dulu. Kita terbiasa ada di pikiran, ya. Iya, bener. Oke, boleh nggak membiasakan diri ada dalam kenikmatan ini? Perhatikan, kita nggak perlu mengontrol apapun. Ini sudah ini. Hening ya. Ya, perhatiin nggak pikirannya diem? Diem. Keren. Udah kok. Ya. Rasanya apa? Ya, Oke. luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Sekarang lihat ya dari perspektif ini ya. Kalau sama saya tuh nggak dikasih kabur beneran, bongkar terus ya. Dari perspektif ini lihat lagi kejadian yang tadi. Rasanya gimana? Nggak apa-apa. Iya. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Kalau gitu boleh nggak itu semua dilepaskan? Boleh nggak? Sisanya memori itu ya. Boleh nggak melepas keinginan untuk mengingat-ingat cerita seperti itu lagi? Boleh. Oke. Boleh nggak melepas keinginan untuk jadi orang yang punya cerita seperti itu lagi? Boleh. Dan boleh nggak terbuka pada kemudahan? Boleh. Oke, coach. Good. Sudah berlimpah apa adanya. Iya. Terbukti yang tadi ya, Iya, yang ini sudah berlimpah. Semua masalah. Ini baru mengalami kok. Baru mengalami ya. Emang harus ngalamin dulu Mas Hendra. Iya sih. Semua masalah itu adanya di pikiran. Ketika kita melepaskan itu semua, ini yang terjadi. Ketika kita hadir utuh di sini, Iya. itu pikiran berhenti kan? Rasanya gimana sekarang? Coba cek. Coba cek sendiri. Keren, sumpah keren. Ya. Ya teman-teman, aku recommended banget ya, silakan teman-teman ikut acara Zoom tanggal 31 ya. Nanti bongkar aja kalau ada salah satu klien saya, Mbak In bilang ya, kalau Coach Lia itu terimanya bongkar, nggak terima pasang. Oh. Nanti kita tanggal 31 itu bongkar aja teman-teman. Iya, bongkar aja semuanya. Keren lah pokoknya. Nah, Coach Lia ada teman yang tanya. Iya. Coach Lia, tolong bimbing saya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahagia dan cara termudah untuk bahagia itu sesimpel apa gitu? Bahagia sesimpel yang tadi kita, gini, ini sudah bahagia sebenarnya. Tapi kita nggak bisa ngelihat karena terlalu banyak emosi, pikiran, perasaan, gagasan, konsep, ide, kesimpulan, itu semua ya. Bahagia itu bisa tertutup karena ada terlalu banyak layer-layer itu. Ya, banyak sampah gitu ya. Kayak misalnya sungai aja udah jernih, banyak sampahnya ya kotor, nggak kelihatan jernihnya. Tapi begitu sampai dibuang kan jernih lagi, gitu kan. Kayak terlahir kembali. Iya, kayak terlahir kembali. Mas Hendra mukanya berubah, by the way, teman-teman nggak bisa lihat kan. Kalau saya alhamdulillah beruntung. Ya, jadi bahagia itu hanya sesimpel kamu melepaskan yang bukan kamu. Iya. Saya ngomongnya bicara berdasarkan masih ada orang ya, gitu.
semuanya sebenarnya sudah keberadaan. Tapi kalau seandainya kamu masih ngerasa siapapun nama kamu dipanggil, ya, kita akan melepas semua yang bukan kamu, yaitu pikiran, perasaan, konsep, keyakinan, gagasan, semua itu kita lepas. Ya, bahagia muncul dan sendiri kayak Mas Hendra ini luar biasa, mantap. Thank you, Kotlia. Aduh. Ini mungkin teknik ini bisa digeneralisir oleh teman-teman semuanya di rumah, misalnya terlalu melekat sama harapan-harapan, khawatir tidak terjadi dan seterusnya, itu bisa ya, Kot ya? Bisa. Iya. Biasanya kan itu sumber penderitaannya. Iya. Kok nggak terwujud ya, padahal aku sudah manifestasi afirmasi tiap malam gitu. Iya. Ingat ya teman-teman, kalau afirmasi kamu masih ngulang-ngulang, artinya dalam hati tuh sebenarnya kamu nggak yakin itu terjadi. Makanya kamu ngulang-ngulang. Kalau saya udah yakin, misalnya kamu cantik gitu, ini sesimpel saya sudah cantik, ngapain saya ngaca-ngaca saya cantik, nggak perlu ada afirmasi itu, karena sudah ada, sudah ini, nggak perlu diulang-ulang. Jadi afirmasi itu, kalau kamu mau pakai afirmasi ya, pakai pertanyaan. Ya, saya berangkat dari cantik tadi, apakah saya sudah cantik? Kan ada, enggak nih emang ada jerawat lah, ada apa gitu-gitu. Nah itu izinkan hadir emosinya, kamu lepas. Gitu, seperti tadi teknik yang sudah saya bagikan. Tanya lagi, apakah saya sudah cantik? Belum ada afirmasi atau approval dari orang lain. Nah itu kan ada muncul lagi tuh, izinkan hadir gitu. Kalau mau afirmasi, jangan kamu ulang-ulang, saya cantik, saya kaya. Gitu kan. Tanya sama diri saya, apakah saya sudah kaya? Rasanya sih kok duit nggak ada tapi di rekening gitu kan, ada emosi tuh, ya udah izinkan hadir gitu. Jadi makanya sebabnya Sedona Method itu selalu pakai pertanyaan, kita nggak pakai kalimat perintah gitu, karena kalimat perintah itu ya kadang suka menjebak. Gitu, kamu kan nggak senang diperintah-perintah, sama pikiran itu kan tools ya untuk mewujudkan apapun yang kita mau gitu kan. Ya pikiran nggak senang disuruh-suruh kayak gitu. Jadi dia akan menolak balik, resistance akhirnya ketika terlalu sering mengucapkan hal itu berulang-ulang. Terus nggak ada buktinya, pikiran yang ngambek lah, apa sih gitu. Jadilah penderitaan baru akhirnya. Ini yang bikin banyak, aku tuh hampir setiap hari gitu kok terima ucapan terima kasih tuh, luar biasa dari teman-teman semua yang nonton Ngaji Roso gitu. Apalagi sekarang digenapi sama Kotlia dengan Sedona Method gitu ya. Alhamdulillah. Banyak teman-teman yang bersyukur ya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah ada di sini untuk membantu diri sendiri, dan Mas Hendra yang sudah selalu mendukung kita di sini. Jadi manifestasi yang benar, kalau ditanya manifestasi yang benar itu yang seperti apa secara apa ya, point of view-nya apa seperti ya? Kalau seandainya goal kita itu selalu melihat ini, kalau seandainya mau dilihat dari perspektif seorang aku ya, goal kita tuh ini, kebebasan ini. Itu jadi goalnya yang sejati tuh, kalau kita ngomong pakai bahasa ya ini. Nah kalau seandainya uang, pasangan, kesehatan itu ngikutin. Jadi bukan ketika kita. Itu udah dapet. Iya, ketika kebebasan ini sudah terjadi, ya udah gitu kan. Nggak perlu lagi pakai manifestasi macam-macam manipulasi. Tanda-tanda masih kurang nih. Iya. Kalau ini udah ini ya, kayak misalnya ya udah apa udah cukup gitu. Malah ditambah kan, ketika kita ngerasa bahwa ini cukup ya Allah, malah ditambah nikmatnya. Iya. Itu udah. Kenapa nggak fokus ke situ aja dari dulu gitu ya? Iya, simple, semua tuh simple. Keep it simple, sweetheart. Kalau kata Lester Levinson ya, yang menginspirasi Sedona Method kan dia bilang kiss. Keep it simple, sweetheart. Udah kalau yang complicated. Jadi kalau seandainya Walt Whitman kan pernah bilang kan, kebenaran itu simple. Yang rumit itu kalau kita pakai pikiran, gitu. Jadi ya bebas sih. Tapi memang semua ada fasenya sendiri-sendiri sih. Kita sampai sini juga tidak ujuk-ujuk gitu ya. Kalau saya sendiri kan dari dulu kan memang pakai pikiran ya, karena belajarnya dari SMA itu aku di pesantren dan punya almari 2 gitu. Almari pertama baju, almari kedua tuh isinya buku motivasi aja gitu ya, karena pengen ngerubah nasib kan ceritanya dari dulu. Akhirnya aku sampai pada sebuah konklusi, oh ternyata ketika pikiran dan perasaan udah selaras itu kayaknya itu deh yang namanya yakin gitu. Karena aku sedikit pun sudah nggak ada keraguan sedikit pun, dan ketika aku sudah di fase itu terjadi Coach. Nah, apakah ketika kita sudah stay di ini apa adanya, sudah sempurna apa adanya ini, itu juga sudah yakin atau nggak ada kaitannya sama yakin itu? Nggak ada kaitannya sih, bisa aja bisa enggak. Gitu. Karena bisa jadi bisa enggak? Bisa jadi bisa enggak gitu. Tidak ada jaminan apapun. Yang tampaknya muncul kita nggak tahu. Gitu. Tapi selama masih ada aku ngerasanya aku harus stay di sini. Siapa yang stay? Nggak ada, ya kan? Gitu. Gitu teman-teman, banyak yang speechless itu. Keren, sumpah keren Kotlia. Padahal saya nggak ngapa-ngapain dari tadi, cuma ngomong aja.
Jadi nggak perlu pura-pura, capek-capek pura-pura gitu, nggak nggak usah sesuai sama identitas kita. Nggak usah. Saya tuh sangat tidak setuju dengan fake it till you make it itu ya. Itu kepura-puraan itu bebannya berat banget ya. Jadi kayak misalnya ada satu klien saya tuh, dia tuh sifatnya sebenarnya bubbly anaknya, tapi dia banyak yang mungkin nggak suka, lu jangan bubbly deh, lu udah gede tuh harus elegan gitu kan. Tiba-tiba dia jadi pendiam gitu, elegan. Aku bingung kan, kenapa dia kayak gini ya? Enggak, soalnya banyak yang ngomong kayak gitu, coach. Happy nggak gitu? Nggak apa-apa, aku berkorban demi kayak gitu. Udah, terus kan bantuin rilis, terus mulai ketawa-tawa lagi, enakan yang mana? Enakan jadi diri sendiri sih. Ya udah, nggak usah pura-pura gitu ya. Dia justru lebih cantik dengan sifat aslinya, maksudnya karakter aslinya gitu. Bisa dipesan. Ade Aprilia, teman SD ku, keren. Oh, iya. Teman SD siapa itu? Nggak tahu, Dus siapa namanya? Siapa nama muka? Katanya, seandainya aku paham ilmu ini dari dulu gitu. Tapi ada nggak case ketika sudah sampai di stay di kesadaran seperti saat ini gitu, seperti yang dialami Coach Lia dan teman-teman yang lain? Ada nggak yang temen udah sampai di situ tapi hidupnya kekurangan gitu? Kekurangan itu sih saya nggak pernah lihat. Kekurangan itu kan state of mind. Miskin itu state of mind, ya nggak sih? Karena mau seberapa pun uang yang kita punya, saya juga dulu punya uang 3.000 doang, teman-teman, ya Allah, di bank, ya nggak sih? Tapi gimana mungkin saya bisa bayar karyawan? Bagaimana mungkin saya bisa ikut retreatnya Sedona Method, $1.300 loh sekali retreat, ya nggak sih? Terus kadang-kadang saya mesti ke Belanda, yang di Amerika pun saya selalu ikut gitu kan, tapi online gitu kan. Duitnya 3.000 di bank, berkecukupan. Tapi kalau pas perlu pas ada, gitu. Udah ya teman-teman ya, udah ikut aja, ikut zoomnya tanggal 31. Jangan pakai pikiran. Ikut aja. Serius, ini yang kita cari selama ini gitu, biar hidup kita nggak ribet. Dan saya kenapa ngerekom ini banget, karena ada beberapa kode-kode di samping teman dekat aku gitu ya, karena aku ada inner circle gitu ya, 5 orang, salah satunya tuh Kak Feby itu tadi kan, itu juga memperkuat aku. Terus tiba-tiba ada yang telepon, Mas Hendra, makasih banyak, akhirnya Coach Lia diundang dan aku udah membuktikan dasarnya rilis versi Sedona Method, dibimbing langsung oleh Coach Lia gitu. Nanti jam 1 anaknya kesini. Oh itu ternyata yang tadi itu namanya, yang teman SD itu Inka Dus Hinka, teman SD Meksiko pagi. Iya gitu. Ya ampun, Inka luar biasa, terima kasih sudah ada di sini. Di mana dia sekarang? Dulu di Pamulang kan Inka ini, tapi nggak tahu sekarang di mana. Iya. Ini banyak yang komen positif, enak hidup kalau gini ya. Kak, gimana biar kita nggak kecintaan sama pasangan yang menghargai kita gitu, nggak terlalu melekat dengan pasangan yang itu gimana? Dirilis. Gimana cara ngerilisnya? Diizinkan hadir kemelekatannya. Kenapa kamu melekat? Pasti kamu takut sesuatu, ya nggak sih? Takut nggak dapat dia lagi, takut nggak diperhatiin, takut apa nggak tahu. Kamu yang tahu, ya kamu sih bongkar. Jadi izinkan hadir aja rasa kemelekatan itu, dilepas. Karena kemelekatan itu sumber penderitaan. Kalau sampai melekat nih, kita takut dia hilang. Ya nggak sih? Ketika kita takut dia hilang, kebahagiaannya tuh udah hilang. Karena kita lebih fokus pada takutnya, ya nggak sih? Jadi kita nggak bisa menikmati relationship itu. Akhirnya, jadi curigaan akhirnya, lama-lama, ya nggak sih? Handphone dicekin. Gila tuh. Tapi semakin justru kemudian tidak melekat, karena kita sudah tidak kekurangan apa adanya, kita sudah mengalami kebahagiaan tanpa syarat, itu justru yang dikhawatirkan makin nggak terjadi gitu ya? Nggak ada, iya. Karena kalau fear itu kan false evidence appear real. Makanya judulnya fear, ya kan? Ketakutan itu kan bukti palsu dianggap nyata. Padahal sebenarnya itu cuman yang di pikiran kita. Biasanya nggak terjadi sih. Tapi jika dikasih atensi, katanya Murphy, justru malah itu berlaku. Kalau kita pikirin itu, tapi itu juga berapa persen? Iya nggak sih? Nggak sepenuhnya terjadi. Iya nggak sih? Ada yang terjadi memang, tapi ada juga yang nggak terjadi. Iya. Pengen ikut rilis sama Coach Lia, silakan daftar di nomor WA yang ada di bio. Oke. Workshopnya cuma 4 jam Kak ya. Tanggal 31 silakan ikut aja ya. Tanggal 31 teman-teman silakan ikut. Saya fans YouTube-nya Kak Lia, diikutin ya YouTube-nya beliau, Sedona Method Indonesia. IG apa IG? Sedona Method Indonesia nggak pakai dot, yang pakai dot udah dihack. Kenapa? Dibajak. Jadi tuh kalau PS saya, Tami, buat teman-teman yang tahu ya, anaknya baik banget. Jadi semua tuh emang tegas anaknya, tapi dia tuh semua pengen dibantu gitu kan. Jadi ada orang yang ngasih link terus gitu, Kak, kasih aja mau yang mana workshopnya. Yang ini dari kakak kok Instagramnya.
udah ditanya jangan kasih link, nggak apa-apa Kak, diklik aja, terus ini aku butuh bantuan banget, nah diklik lah akhirnya dihack gitu kan Instagram kita. Nah karena by the way dihubungkan dengan kemelekatan, saya nggak melekat dan apapun, kalau hilang ya hilang. Waktu itu followernya cukup banyak tuh 13.000, sekarang udah jadi berkurang ya. Iya sih. Terus kemudian hilang, ya udah, saya nggak marah juga sama Tami gitu. Ya sudah sepadanya gitu. Cuman lain kali Tam dirilis dulu deh Tam, kalau seandainya itu kan berarti ada kemelekatan ingin bantu orang gitu kan, lepas aja dulu gitu. Tapi saya udah nggak usahain, biarin aja. Orangnya minta uang, terus ya kan, nggak usah udah. Saya tidak akan memberi energi pada hal-hal seperti itu gitu. Jadi saya juga nggak kayak, wah cuman bayar cuma 1 juta gitu kan, tinggal dirilis juga ada uangnya pasti gitu. Tapi kayak nggak deh, udah lepasin aja gitu, bikin lagi baru. Saya meskipun dulu belum kenal teknik Sedona Method, juga udah terbiasa kok ngelepas misalnya kayak channel YouTube di atas 100.000, terus tiba-tiba gara kesalahan orang terus di banned, padahal perjanjiannya awal bagaimana itu sampai 3 channel akun Facebook itu tuh udah sering biasa ya gitu, udah biasa itu teman-teman yang nggak usah melekat gitu iya nggak efek gitu. Iya sih aku gitu. Iya kan banyak soalnya selebgram yang takutan kan, jadi banyak tuh teman aku yang bayar gitu. Nggak usah teman-teman, kalau yang man to be nggak, lepasin aja, ikhlasin. Tapi justru dengan begitu datanya malah lebih banyak iya Mas Hendra sekarang udah berapa? 1,3 juta ya? Luar biasa. Kita banyak channel sih kok. Banyak ya? Karena menghidupi banyak anak-anak juga. Iya, luar biasa. Cita-citanya 2025 aku pengen ada orang kerja di aku tuh ada 100 orang lah. Gak tahu lewat jalan apa pokoknya. Iya. Dirilis semua yang bilang nggak bisa. Dirilis ya. Iya, dirilis semua yang bilang nggak bisa. Sehingga tanpa perlu tunggu 2025 mungkin ke depan kenapa mesti. Habis ini dia pulang aku rilis. Iya, exactly. Ini kan udah terekam jejak digital, bisa kita pelajari kapanpun. Yes. Ini menjadi tabungan jariah kita sih buat adik-adik kita nanti ya Kot ya. Iya, betul. Buat generasi penerus bangsa kita biar nggak perlu capek-capek habisin uang sekolah ke Belanda, cukup dengerin ngaji Roso. Untuk kuliah gitu. Ya udah beres masalah gitu. Pak Distor, kalau posisi saat ini banyak hutang, gimana kok cara ngerilisnya Kot gitu? Dari yang gampang-gampang dulu aja, ketika kamu punya hutang itu emosi kamu apa? Takut, marah, sedih gitu. Dari situ dulu, nggak usah panjang kayak aku mau bayar utang sampai sekian, nggak. Kamu ingat dulu, ketika aku punya utang segini harus bayar. Rasanya apa? Udah mulai berangkat dari situ. Jadi jangan kayak brok gitu yang tadi saya bilang ya, pengen semua beres, enggak. Mulai dari yang kecil dulu. Dari situ ya itu akan terurai, nanti muncul hal-hal biasa kalau kita rilis itu akan banyak sekali muncul memori-memori yang nggak ada hubungannya, masa kecil atau segala macam tuh muncul sendiri. Kayak kita buka tutup botol kan next tuh asapnya. Jadi kamu open mulainya dari situ aja. Perasaan ketika punya utang tuh apa? Dari situ aja. Nanti akan banyak sekali yang muncul. Nah itu kamu rilis, gitu. Itu sih simple. Ya, baru setelah udah beres, baru bisa bikin goal. Jangan langsung, aku begini, aku punya 20 miliar sehari. Yang bener aja kalau seandainya nggak ada penghasilan jadi 20 miliar, pikiran akan sabotase pasti. Nggak mungkin lah, mimpi aja, apa segala macam gitu. Makin nggak terjadi jadinya. Nah kalau misalnya ngerilisnya nggak pakai teknik itu, Coach, misal gitu ya, kita percaya bahwa ada energi penciptaan dalam setiap kata-kata gitu ya. Kalau aku selalu edukasi adik-adik mahasiswa dulu waktu aku masih aktif di HMI gitu ya. Oke, kamu lagi disakitin sama mantan gitu ya. Kamu lagi ditinggal sama orang yang paling kamu sayangi. Kamu cukup bilang dengan serius, dengan relax gitu. Nggak apa-apa. Ini berarti pertanda aku akan dikasih ganti yang lebih tampan dan lebih mapan. Aku terima ini semuanya. Itu tuh kayak gitu. Ada ngarepnya itu. Oh, ada ngarepnya. Ada ngarepnya bahwa kalau seandainya kita kan nggak tahu hidup ya, siapa tahu nggak diganti sama yang lebih baik gimana? Oh iya. Jadi makanya aku selalu bilang kalau lepas itu bukan barter. Lepas tuh lepas, dapat nggak apa-apa ya Allah. Pokoknya goal aku kebebasan. Gitu. Jadi kebanyakan orang tuh suka terjebaknya di situ. Kalau aku rilis nanti aku dapat ini, itu barter. Makanya banyak yang nggak dapat. Sementara kalau rilis sama aku, kenapa sebabnya di workshop dan klien-klien itu berhasil? Nggak ada yang tersisa. Tadi aja Mas Hendra nggak ada, habis. Bongkar semua. Bongkar gitu ya. Lepas gitu ya. Lepas gitu. Kalau harapannya nggak apa-apa nih, misalnya ya udah nanti dapat yang lebih baik. Tapi setelah dicek udah 100% mungkin belum, udah nggak ada yang menghalangi, serahin sama kekuatan yang tahu jalannya. Itu kan artinya kita lepas juga. Gitu. Tanggal 31 di mana Kak? Zoom Kak, WA aja di bio TikTok. Itu kan ada nomor admin kan. Silakan di WA aja, langsung nanti daftar. Mumpung masih ada seat ya. Terbatas seatnya. Terbatas soalnya Zoom-nya. Teman-teman segera ya. Amankan seat yang masih tersedia. WA nomor WA admin yang ada di bio TikTok gitu. Nah, Kak Lia, aku tuh pernah dengar di mana ya bahwa ada seseorang itu
yang dia itu ngedapetin misalnya menang undian, lotre, itu dengan disengaja coach, ternyata dengan disengaja udah di-prepare jauh-jauh hari. Itu tuh akan relate kayaknya dengan konsep Sedona Method ini. Bagaimana sih kehokian itu bisa di-create ala Sedona Method gitu? Itu serius kan? Karena seperti Lester pernah bilang apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi selalu sudah ada bibitnya. Jadi kalau hidup kamu banyak utang ya, mungkin dulu kamu ngeliat, aduh jangan sampai deh tetangga aku tuh banyak utang atau apa, nggak tahu ya, gitu. Pasti pernah ada. Terus kalau seandainya kamu bilang, enggak, aku nggak pernah tuh kayak gitu, ada pengalaman, kamu pernah nggak lewat di taman? Ya. Terus orang nelpon gitu ya, aku nggak mau deh, aku bayar utangnya nanti gitu ya. Masuk tuh ke consciousness, ke pikiran bawah sadar biasanya. Udah pernah di-create sebelumnya. Jadi kalau seandainya yang tadi Mas Hendra bilang, di-create secara sadar, itu secara sadar dipikirin. Udah, itu akan jadi bibit. Dan pasti dia udah ngelepas semua yang bilang nggak mungkin. Karena dia udah yakin banget, pikiran dan perasaan selaras gitu ya. Udah nggak ada yang menghalangi dia, dapat langsung, pasti gitu. Jadi pikiran dan perasaan selaras itu ya top juga ya, Kot ya? Iya, itu pun bisa, itu nggak masalah. Cuma makanya, butuh usaha, agak butuh usaha sih tapi. Kalau ini kan nggak butuh usaha. Aku tuh ketika mendengar konsep seperti Coach Lia ini ya, basisnya kan basis kesadaran gitu ya. Sementara yang tak praktekkan selama ini, aku real, aku mengalami nyata, bahkan aku pede banget cerita soal itu. Aku cuma berusaha untuk antara pikiran dan perasaan itu selaras. Tapi bener yang disampaikan Coach Lia, aku mulainya dari tahun 2006. Terus latih itu sampai latihan, kayak latihan otot aja ya gitu. Ya perlu usaha jadinya. Ngoyo kan. Nah, kalau ini kan enggak gitu. Semua dilepas, nggak ada yang melekat gitu. Tapi nggak ada yang salah ya teman-teman. Sekali lagi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semuanya itu beingness, semuanya keberadaan gitu. Jadi kalau kamu mau melakukan apapun yang sudah kamu lakukan dan berhasil, silakan diterusin gitu. Jadi nggak perlu kayak, harus Sedona banget. Enggak lah, udah apapun yang kamu lakukan aja. Kalau berhasil ya silakan. Oke. Apakah releasing bisa terjadi dengan sendirinya tanpa melakukan teknik, kok? Releasing sudah pasti terjadi dengan sendirinya. Kemana pikiran yang tadi kamu pikirin waktu tadi bangun tidur? Kemana pikiran yang kemarin? Ya, semua sudah hilang. Releasing terjadi dengan sendirinya. Tapi ada satu pikiran yang senang banget dipegangin tuh. Nah, itu gunanya kita punya teknik ini. Gitu. Nah, dengan kita punya teknik ini, kok, apa kalau kita komparasikan saat kemudian kita masih merasa sebagai pikiran tadi, secara ide kalau kita komparasikan bedanya apa, kok? Secara ide loh ya, ide apakah kemudian idenya menjadi lebih tak terbatas dan lebih keren atau seperti apa? Kalau seandainya kita sudah tidak punya bagasi emosi lagi, biasanya ya kita jadi ide ini mungkin nggak berhasil, kita tinggalin gitu. Tapi kalau idenya bisa menjadi besar, kita ada ide-ide lain gitu, intuitively kita tahu apa yang muncul untuk mensupport ide itu gitu. Gitu sih kalau seandainya releasing. Makanya kita kalau seandainya nanti di manifestasi rezeki itu ada tekniknya untuk melepas, karena kebanyakan orang wishful thinking kan, magical thinking. Ngomat kamit 20 miliar sehari disangka dapat. Tapi apa yang perlu dilakukan, mungkin ada yang perlu dilakukan loh. Mungkin telepon teman, mungkin tidur, mungkin apa, kan kita nggak tahu ya. Dan itu dorongan dari dalam langsung ya? Dorongan dari dalam. Nah itu nggak pernah dirilis, jadi pikirannya ribet kayak, tapi harus ngapain ya untuk dapetin ini gitu. Jadi saling bertentangan, berantem, dan udah space-nya hilang, akhirnya energi kamu ditekan untuk menekan itu, energi kamu untuk menciptakan atau mengkreasikan 20 miliar itu ya nggak ada lagi, udah nggak tersisa gitu. Oke, break dulu, Kak ya. Ya silakan, terima kasih.